Dan biasanya nih kalau lagi begini, alam tuh bekerja untuk Anies Baswedan. Oh, yes. Amin. Tuh. Tapi kalau Khofifah, ini juga orangnya Jokowi nih kan. Bu Khofifah tuh menang zaman Pak Jokowi. Ya. Sebelumnya kalah terus. Jadi pasti suara Pak Jokowi didengar sama Bu Khofifah. Mas Gibran kan bisa ada kesempatan lain misalnya jadi gubernur Jawa Tengah gitu. Atau jadi gubernur Jakarta kalau mau maju. Jadi masih banyak kesempatan. Tapi sebaiknya sih tidak ya. Sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak ya Bang ya. Berarti ada kemungkinan dikawinin aja Bang ya. Si Ganjar sama Prabowo. Ya. Ya boleh aja. Boleh Jarwo, ada tuh filmnya. Jarwo kuat. Itu siapa Jarwo kuat ya? Oh iya. Oh iya Pak Jarwo. Itu Nas, anaknya Pak Jarwo kuat itu alumni Paramadina tuh. Dulu gua ngajar tuh. Yang perempuan. Oh kenal ya? Siapa namanya? Mukanya doang. Oh iya. Televisi. Iya. Itu pinter juga tuh duduk depan terus tuh. Anaknya Pak Jarwo kuat tuh. Apa kabar tuh? Udah lama jadi saya lupa namanya. Bang, lanjut ya Bang, ngomongin tentang peta politik sekarang Bang. Kan sekarang itu namanya untuk capres kan ada 3 ya Bang ya. Ada Prabowo, Ganjar, dengan Anies. Ya. Tadi juga sempat di-mention di awal bahwa ini tuh sebenarnya bukan pertarungan capres, tapi pertarungan presiden. Antara Jokowi, Megawati, dan SBY. Ya. Nah, uniknya nih Bang, bukan unik sih, mungkin lebih tepatnya adalah di kubu Prabowo itu ada 2 presiden. Di Ganjar itu cuma ada 1. Di Anies nggak ada sama sekali nih Bang. Ada 1 doang tuh di Anies, presiden PKS. Iya bener itu presiden PKS beneran. Ya. Kamu nih ketawa-ketawa serius itu judulnya presiden PKS. Ini maaf nih Ustadz nih, ini milenial tuh nggak tahu kalau ketua umumnya PKS itu title-nya presiden. Ini Anasnya termasuk zilenials, bukan milenial juga tuh, lebih muda lagi. Jadi ini catatan juga buat PKS bahwa ada zilenials itu nggak tahu tuh kalau ketua umum PKS itu namanya presiden. Oh. Ya dibilangin beneran presiden PKS. Tahu. Iya sih Bang, lucu Bang. Jadi balik lagi nih Bang ke sini Bang. Ya, jadi kalau dilihat sebenarnya Bang di antara 3 capres ini ada 2 capres ya kan yang memiliki kekuatan yang cukup oke. Ya. Gabungan dari Jokowi SBY dengan Megawati. Ya. Sementara yang satu itu ya udahlah memang dia belum ada dukungan gitu Bang. Nah, sekarang kita fokus nih Bang kedua kandidat ini ya. Kira-kira nih Bang, seberapa yakin sih mereka berdua bisa memenangkan Pilpres kali ini Bang dengan dukungan dari 2 mantan presiden gitu? Agak susah itu menangnya karena ada Anies Muhaimin. Ini dukungan rakyatnya tinggi loh. Kalau hasil surveinya Kedai Kopi 61,3% rakyat Indonesia ingin perubahan. Ada itu ada di Mas Anies tuh. Itu. Kenapa? Jadi belum tentu mudah loh. Dan ini menariknya. Dua-duanya kan sudah pernah berkuasa ya. Iya. 3-tiganya lah. Nah itu rakyat kan nggak dikasih tahu tuh kehidupannya SBY waktu itu begini, kehidupannya zamannya Pak Jokowi begini, kehidupan zamannya Bu Megawati begini. Mau berubah nggak? Mau lebih baik nggak? Kira-kira gitulah. Ini belum tentu gampang bro didukung presiden tuh. Berarti masih ada kemungkinan ya Bang ya, 2 kandidat ini juga bisa kalah. Ya iya namanya pertarungan langsung menang semua. Satu berarti lagi. nggak menjamin ya Bang ya. Walaupun dia didukung dengan dulu ada beberapa mantan presiden, berarti tidak menutup kemungkinan juga calon yang lain yang bisa memenangkan pertarungan Pilpres 2024 ini. Oke.
Nah, Bang, menariknya adalah ya kan, yang kayak gini-gini itu dulu pernah ada, Bang. Ketika musim Pilgub di Jakarta. Hmm. Di mana dia itu ada 3 kandidat ya, Bang. Ada Hmm. Basuki Cahyadi, itu Basuki Ahok, ya kan? Cahaya Purnama. Oh ya, Basuki. Anda itu jangan Basuki ngatur sendiri. Cahayapurnama. Basuki Cahyadi itu siapa? Ya, atau Ahok ya, Aduh. Bang. Terus ada AHY juga dengan Silvi. Itu didukung Terus sama Ahok, didukung oleh Jokowi dengan Megawati. dan Megawati. Ya, terus muncul nih AHY sama Silvi, Didukung oleh Pak SBY. Nah, muncul nih Anies Sandi. enggak Memang- didukung sama siapa. Yap. Nah, ini ada kemungkinan bakal sama nggak, Bang? Untuk ending-endingnya. Itu sih rakyat yang menentukannya. Aduh. Enggak, itu bisa jadi sama ujung-ujungnya. Maksud lo Mas Anies menang lagi? Iya. Ya bisa aja itu kejadian. Karena kan mirip-mirip ya. Hmm. Dan biasanya nih kalau lagi begini, alam tuh bekerja untuk Anies Baswedan. Oh, yes. Pemirsa, saya colongan. Ada diehardernya Anies Baswedan masuk di YouTube ini. Berarti ada kemungkinan ya, Bang ya? Iya, ada Anies kemungkinannya. mengulang Terus ya. Mau dibilangin udah iya tuh udah diaminin juga malas. Nanya berarti ada kemungkinan ini. Berarti ada kemungkinan. Iya ada, udah. Nah, kan kalau udah mendapatkan 2 kali jawabannya sama, itu penegasan, Bang. Oke. Gawat nih ya. Kamu tuh. Oke, Bang. Pertanyaan terakhir, Bang. Ya, ngomongin tentang Demokrat yang tiba-tiba masuk ke Prabowo, ya. Dan dia juga masih belum mendapatkan persetujuan dari Jokowi, Bang. Mungkin. Kan sampai sekarang belum ada kan, Bang? Ya Masih kan belum kalau ada, kan? persetujuan juga Pak Jokowi nggak WhatsApp gue, bro. Ya, dia setuju aja ya Nas ya. Masa ya WhatsApp gue. Main saat saya sudah setuju. Gila aja ini siapa gue, bro. Bang, ya kan? Pertanyaan terakhir. Kalau seandainya Pak Jokowi komen kali terus. Di bawah. Ya, gimana kalau seandainya? seandainya, Bang, ternyata nih Jokowi benar-benar menolak untuk koalisi kali ini, ya, dan dia meminta untuk SBY keluar atau Demokrat untuk keluar dari koalisi yang ada di Prabowo ini, apa, Bang, yang akan dilakukan oleh Demokrat selanjutnya? Masa gitu? Pak Jokowi bilang ke Prabowo gitu, Praps, itu Pak SBY itu dikeluarin aja lah dari koalisi, saya bingung itu ngatur gimana. Saya gitu. Ya, ada sih. Ya kalau menurut gue sih ya, kalau nggak setuju ini, udah itu Golkar sama PAN-nya dipindahin. Pak Prabowo harus jalan sendiri. Gitu kan. Begitu kan kalau itu kejadiannya, tiba-tiba Golkar ditarik sama Pak Jokowi pindah ke PDIP, PAN ditarik sama PDIP, kan tinggal Demokrat doang tuh. Wah, Pak Prabowo bisa naik kuda ke Cikeas, men. Hambalang Cikeas deket tuh, men. Kalau naik kuda tuh masih bisa, kan sama-sama Bogor ya. Sama, Pak. Tapi rumahnya sama-sama Cuman lumayan, gede. Pak, jaraknya. Iya, tapi rumahnya gede-gede. Lu udah pernah ke rumahnya Prabowo? Belum, Bang. Ke rumahnya, Ajaklah, Bang. Ke rumahnya SBY juga belum? Belum. Sama, Bang. Terus lu ke rumahnya siapa yang udah? Henry Satrio. Mana sih? Aduh. Oke, Bang. Berarti ada kemungkinan untuk Oh, ada kemungkinan lagi kan ya? Dia pertanyaan lu dalamnya berarti terus. untuk PAN dan Golkar berpindah. Oke, Bang. Itu aja di video kali ini, Bang. Kita lanjutkan ke topik yang selanjutnya. Oke, Bang. Gitu. Ya kan, ngomongin tentang suara Nahdien, Bang. Ini kayak sekarang lagi rame dan lagi banyak diperebutkan, Bang. Baik dari Prabowo ataupun dari Ganjar ya, Bang ya. Nah, kemarin sempat ada isu nih, Bang, kan selepasnya PKB dari Gerindra, katanya tuh terpecah ya, Bang ya. Lebih tepatnya sih sebenarnya Prabowo di koalisinya di dalam Prabowo itu ada yang pro dan kontra. Ya kan, ada yang menyayangkan kok kenapa Caimin itu nggak diikat aja dari awal gitu kan. Biar suara NU itu ada setidaknya di kelompok Prabowo. Nah, ini kan udah nggak ada nih, Bang. Ya kan, kalau kita ngomongin di kubu Prabowo, nggak ada suara kalau bisa dibilang perwakilan dari Muslim lah di situ. Nah, itu gimana, Bang, nanti ke depannya? Itu perwakilan Muslim banyak, kan ada Erick Thohir tuh, Banser. Gue denger juga gosipnya Bu Khofifah tuh mau masuk tim pemenangan.
mungkin cuti kali ya jadi gubernur ya. Karena kalau jadi gubernur jadi tim pemenangan nggak bisa. Bu Kofifa tuh selesainya kapan ya? Kecuali dia udah selesai tuh jadi gubernur. Kalau gua nggak salah masih sampai 2024 dia selesai. Jadi banyak cara dan gini, kalau benar Pak Jokowi ada di kubu Prabowo, maka di kubu Prabowo pasti akan dapat dukungan dari Gus Yahya, Ketua PKB, Gus Yakut, Menteri Agama. Ini pindah nih kaitan Menteri Agama nih dari PKB ke koalisinya Pak Prabowo. Mungkin ya, kemungkinan sih pindah sih. Soalnya kemarin dia ngeritik Amin tuh, nggak mau pilih Amin nih katanya. Padahal dia digedein sama PKB nih. Iya. Menteri Agama nih Gus Yakut. Terus ada Bu Kofifa gitu ya. Jadi cukup ada sih kekuatannya Nahdien di Pak Prabowo, ada Yeni Wahid juga kan. Walaupun menurut gua nggak sekuat Hovifah. PKB ya, nggak sekuat PKB. PKB ini kan mau nggak mau suka atau tidak suka partai politik yang didirikan untuk Nahdien memang. Jadi kalau Nahdien mau berkarir politik ya kalau mau cepet ya lewat PKB gitu. Jadi kalau perebutan suara PKB itu ya begitu kalau di Prabowo. Kalau di kubunya Pak Ganjar gini loh, Nahdien itu kan ada di mana-mana ya, chapternya juga ada di mana-mana. Walaupun kuat di PKB, tapi Nahdien nih Pak Ganjar ini punya kartu truf yang bisa dimainkan oleh Ibu Mega, yang namanya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin ini kan jadi wapresnya Pak Jokowi, dan kemudian dia baru jadi wapres 1 periode. Jadi artinya dia bisa 1 periode lagi. Dan di kalangan pejabat saat ini menurut gue tuh nggak ada yang bisa menandingi NU-nya. Sorry ya, nggak ada yang bisa. Ini mohon maaf kalau kata-kata saya salah nih. Untuk di kalangan pejabat tidak ada yang bisa menandingi ke NU-annya Kiai Ma'ruf Amin. Siapa yang bisa lebih NU dari Kiai Ma'ruf Amin? Jadi ini menurut gue kartu truf nih. Kalau mau dimainin Bu Mega, ya kelihatannya wah, saya perlu nih suara Nahdien. Kayak Ma'ruf Amin jadi wapresnya Pak Ganjar lagi. Tadi kan gue sebut misalnya yang kuat kayak TGB Janul Majdi ya. Ya. Ini ketua alumni Al-Azhar. Alumni Al-Azhar itu di mana-mana. Universitas Al-Azhar Mesir, bukan yang di Kebayoran. Ini alumni di mana-mana. Terus kemudian dia Nahdlatul Watan juga. Itu juga di mana-mana. Jadi punya kekuatan massa yang luar biasa. Nah kalau Emil kan, Ridwan Kamil tuh di Bandung aja. Nah satu lagi yang punya kekuatan Nahdien tuh Mahfud MD. Jadi kalau Pak Prabowo mau dapat masa Nahdien, itu bisa Pak Mahfud selain Erick Thohir. Malah lebih kuat Mahfud menurut gua. Terus kemudian Mas Ganjar juga begitu tuh. Bisa Pak Mahfud ya. Tapi bener juga kalau menurut gue sih kita lihat aja nih sampai akhir September ini bisa deklarasi nggak? Kalau nggak deklarasi ya mereka akan koalisi itu dua. Menurut gue itu teori yang masih masuk akal. Oke, kalau mereka nggak deklarasi ada kemungkinan mereka dikawinkan, Bang. Cuman balik lagi Bang ke topik yang awal. Kalau kita ngomongin dari sosok Prabowo sebenarnya ada loh tokoh-tokoh dari Nahdien di situ ya Bang ya. Ada. Di kubu Prabowo dan kalau ngomongin Ganjar pun ada di situ ya Bang. Ada. Nahdien di mana-mana. Ada. Berarti Ya, di dua kubu. waton. Obul waton minal iman. Itu tuh. Lanjut misal saya Bang. Ya. Berarti sebenarnya di dua kubu ini dua-duanya ada Bang suara Nahdien ya Bang ya. Tapi Ada. kita ngomong Tiga kubu ini ada Nahdien. Tapi tiga-tiganya yang terkuat ini ada di Caimin. Yang paling kuat ada di Caimin. Nah, kita ngomongin di sosok Prabowo dulu, Bang. Tadi sempat di-mention ada nama Khofifah dan nama dari Yeni Wahid, Bang. Nah, kalau kita ngomongin Prabowo, kan sempat di-mention juga bahwa kalau dia pengen menang, ya kan, dia harus menggandeng dari suara Nahdien. Suara Jawa Timur. Ya, dari NU lah intinya gitu ya, Bang ya. Nah, kira-kira Bang dari dua sosok ini, ya kan, mana yang bisa atau memiliki peluang lebih banyak ya untuk bisa mendampingi Prabowo, Bang? Kalau peluang mendampingi Prabowo paling banyak itu Yeni, karena Mbak Yeni ini bebas. Tapi kalau Khofifah ini juga orangnya Jokowi nih kan, Bu Khofifah tuh menang zaman Pak Jokowi. Sebelumnya kalah terus. Jadi pasti suara Pak Jokowi didengar sama Bu Khofifah.
kalau Pak Jokowi bilang Ibu Khofifah, tolong dampingi Prabowo, Ibu Khofifah mau. Tapi kalau yang mudah dari dua nama itu, yang bebas tuh Mbak Yeni. Itu Mbak Yeni punya suara Gus Durian ya. Gitu. Tapi yang lebih powerful di antara kedua nama ini mana ya Bang? Antara Yeni Wahid dengan Khofifah. Bu Khofifah jelas punya suara, Ya. Bu Yeni juga punya suara. Tapi kalau di berbagai hasil survei, nama Khofifah lebih diunggulkan ketimbang Mbak Yeni. Gitu. Berarti nama Khofifah itu ada kemungkinan ya Bang ya? Iya, tapi susah bro, karena perintahnya Pak Jokowi itu. Jadi kita lihat aja di ujungnya gimana. Berarti Gitu. bener-bener ngikutin apa nanti kata Jokowi ya Bang ya? Hmm. Ya. Kan kalau kita ngomongin Khofifah kan dia pemimpin muslimat NU ya Bang ya? Di mana totalnya itu anggotanya itu ada 32 juta Bang. Apa itu juga Bang yang menjadi faktor ya kalau seandainya memang dibutuhkan suara Nahdien, pertimbangannya ada salah satunya itu. Iya, bisa juga. Terserah Pak Jokowi. Nah, Fatayat, Muslimat juga banyak di mana-mana. Fatayat juga banyak di mana-mana. Jadi maksud gue gini loh bro. Nggak selalu perhitungannya sama dengan gitu. Ya. Kalau si A dicalonkan sama dengan pendukungnya sekian. Ya. Nggak gitu juga. Jadi faktornya banyak tuh di dalam politik. Gitu kira-kira. Kalau Hovifahnya nggak mau Bang, gimana Bang? Karena kan Hovifah ada keinginan buat dia 2 periode ya Bang, buat jadi gubernur. Kalau dia nggak mau, berarti cuma Pak Jokowi yang bisa minta Khofifah. Kalau nggak Pak Jokowi, gue rasa nggak mau Khofifah. Ibu Khofifah, saya minta untuk membantu Pak Prabowo. Baru mau tuh dia. Kalau yang lain-lain nggak bisa lah. Even Pak Prabowo yang minta aja gue yakin Bu Khofifah ngomong enggak. Berarti memang benar-benar yaudah ikut apa kata Jokowi aja gitu kan. Karena memang ada andil dari seorang Jokowi di pemenangan Hovifah sebelumnya. Gitu ya Bang. Oke Bang, satu lagi ngomongin kubu di Ganjar Pranowo Bang. Nah kan kemarin sempat muncul nih Bang ya kan Ganjar Pranowo di azan. Ya kan? Ada beberapa adegan dia lagi sholat dan ngambil air wudhu juga Bang. Nah kalau mungkin ya Bang kalau kita lihat dari adegan itu sebenarnya Ganjar tuh membutuhkan suara Muslim masih Bang? Ya iyalah, semua calon presiden tuh pasti butuh suara Muslim. Ini lagi pertanyaannya, nggak begini. Ya. Ini mohon maaf ya, saya emosi. Jadi pemilik suara terbesar di Indonesia itu umat Muslim. Pasti semua capres mengincar suara umat Muslim. Ya. Caranya, ya ingin dikategorikan bagian dari Muslim, walaupun sudah Muslim. Jadi ya taat gitu. Jadi ya Mas Ganjar pasti mengincar itu juga. Makanya saking ngincernya muncullah kontroversi di video azan itu kan. Ya. Salah satu yang terbesar, Pak Ganjar kalau mau wudhu tangannya digulung gitu kan, kemejanya digulung gitu. Itu sih menurut gua masih kurang kontroversi. Kontroversi yang sholat tayamum di kereta tuh. Pak siapa tuh? Bang. Pak siapa? Yang tayamum di kereta. Siapa? Pak Ganjar kan? Bukan. Pak. Kamu nanti ikut pendidikan politik. Lanjut Bang, ke pertanyaan yang kedua. Nah sempat juga nih Bang beredar bahwa sebenarnya yang banyak mendukung Ganjar itu adalah dari komunitas yang non-Muslim. Itu benar nggak sih Bang? Benar. Benar ya Bang? Berarti benar. Anies juga banyak komunitas non-Muslim. Mayoritas ya Bang ya? Oh iya, gua nggak tahu kalau mayoritas tuh. Mayoritas kan Muslim. Kalau non-Muslim doang yang mayoritas kalah dong Ganjar gimana sih? Enggak lah. Jadi ada pendukungnya yang non-Muslim itu di Ganjar. Mas Anies juga ada pendukung non-Muslim. Pak Prabowo juga ada pendukung non-Muslim. Gitu bro. Jadi tolong gak usah dikotak-kotakin begitu bro. Ini jadi rame ntar di YouTube-nya. Nah, kemarin juga sempat nih Bang ketemu ya kan Ganjar dengan Mahfud MD. Nah, apa itu juga salah satu upaya juga Bang? Ya. Buat dia benar-benar, yaudah gue butuh banget nih gitu kan. Ganjar ketemu Mahfud, lo bilang, wah ini cocok nih. Udah ketemu, sama TGB udah ketemu juga, TGB Jalan Masjid itu. Awal-awal malah.
Henry Satrio ketemu Ganjar juga pernah, Bos. Ini yang ketemu terus gosipin. Ini semuanya tergantung Bu Mega. Kelihatannya Bu Mega lihat yang mana yang lebih nyaman kan, lebih aman. Pak Mahfud sih diunggulkan. Ridwan Kamil disebut-sebut. TGB sudah jadi wakil ketua umum pemenangan. Pak Mahfud tuh pernah kerjasama sama Bu Mega. Pak Mahfud tuh pernah jadi menterinya Bu Mega. Era Gus Dur kalau gua nggak salah. Gitu. Berarti Bang kalau kita ngomongin kondisi politik sekarang ya, gara-gara Anies milih Caimin, semuanya ngitung. Yap. Gimana caranya ngalahin Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Itu jago juga itu. Amin ya. berarti semuanya bakal ngikut ya Bang ya? Ada kemungkinan mempertimbangkan suara Nahdien ya Bang? Iya, karena kalau salah hitung koalisi-koalisi yang lain bisa menang satu putaran ini Anies Muhaimin. Tanpa perlu ada 2 kali. Nggak perlu, cuma sekali selesai 57%. Nah Bang, tapi kan dalam sejarah perpolitikan bahkan di Amerika juga kayaknya belum pernah ada Bang yang namanya partai politik itu hat-trick. Kemenangan 3 kali berturut-turut. Nah kira-kira Bang, ya, untuk di Indonesia sendiri ya kan, Bang Hensat udah dapat bisikan belum Bang mengenai strategi Megawati untuk mewujudkan itu Bang? Itu kemungkinannya besar ya menang. Karena memang secara brand kuat ya. Walaupun mungkin tidak sebesar pada saat 2014 atau 2019 ya. Tapi kemungkinan hat-trick itu ada. Walaupun dengan peta koalisi seperti sekarang, antara Nasdem, PKB, PKS, kemudian Gerindra itu juga bisa jadi lawan yang mestinya diperhitungkan oleh Demokrat. Oleh PDI Perjuangan untuk mencapai elektabilitas dia yang tertinggi lagi. Tapi kalau menurut gue dia masih jadi calon kuat. Jadi untuk kali pertamanya mungkin bisa hat-trick setelah Golkar ya. Golkar lama banget tuh berhat-trick. 32 tahun Bang. Berarti ada kemungkinan ya Bang ya. Kemungkinan PDI bisa mencetak rekor baru ya kan. Besar kemungkinan. Hat-trick. Oke. Pertanyaan terakhir Bang. Saudara-saudara, ya gimana? Pertanyaan terakhir Bang. Mengenai tim pemenangan dari PDI, apa tanggapan Bang Hensat? Bagus kok, Arsat. Pengusaha sukses. Ya. Dekat juga dengan Pak Jokowi. Terus kemudian wakil ketua umumnya juga rata. Ada dari Polri, ada dari TNI, ada dari ulama. Ya. Jadi menurut gua komposisi yang menarik tuh. Dilihat dan akar rumputnya kan kuat PDI Perjuangan. Ditambah akar rumputnya P3, kalau misalnya solid ke Ganjar itu patut diperhitungkan tuh. Mudah-mudahan segera dapat wapres ya. Kalau digabung sama koalisinya Pak Prabowo ya menurut gue Prabowo yang harus jadi wapresnya Ganjar. Gitu. Oke Bang. Berarti apa yang dilakukan sama PDI itu udah tepat ya Bang ya? Tepat banget.